أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur selanjutnya saya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah di subuh hari ini semua dengan keberkahan, limpahan rahmat dan kasih sayang, sehat walafiat sehingga kita berkemampuan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh pagi hari ini menjadi salat subuh yang sempurna, dicatat oleh seluruh malaikat Allah menjadi amal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan berakhirnya sampai pada kita semua. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Tuan Guru Bapak Haji Suwartono, Ibu-ibu Muslimah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Ketua RW 10 Villa Anggrek, Ketua RT seluruh jajaran dan terkhusus jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bulan terakhir ini umat Islam Indonesia diberitakan tentang keadaan umat Islam Indonesia, di mana dari catatan-catatan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih berada di urutan pertama, 250 juta. Jumlah masjid terbanyak di dunia juga Indonesia. Menurut Dewan Masjid yang sudah tercatat 800.000 masjid. Jumlah pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 42.000. Jumlah majelis ta'lim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000. Jumlah ormas Islam juga sangat banyak di Indonesia. Jumlah umat Islam yang pergi umroh tiap tahun, pergi haji tiap tahun, laporan Kementerian Agama Saudi, Indonesia masih menduduki urutan pertama.
Ya kita patut bersyukur kepada Allah karena kita menjadi mayoritas. Tetapi di hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, dari umat Islam mayoritas dalam segala hal ternyata ada yang tidak menguntungkan. Dari 250 juta itu, yang salat subuh berjamaah di masjid hanya 2% saja. Yang sholat sendirian, dari data yang disampaikan, ternyata yang sholat sendirian 4,7%. Ada juga yang sholat zuhur berjamaah justru naik 7%. Yang kadang-kadang sholat, artinya dia tidak berjamaah. Subuh dia sholat, zuhur tidak, asar juga tidak, Jumat tidak, itu 29,2%. Yang tidak sholat sama sekali 0,4%. Di sisi lain, dari total jumlah umat Islam Indonesia 250 juta itu, 64% belum bisa baca Quran. Ditambah lagi, Indonesia panen dengan 665 aliran sesat. Hasil survei berikutnya adalah umat Islam mayoritas itu tidak membanggakan menjadi umatnya Muhammad, malah yang dibanggakan adalah ormasnya. Selain daripada ormas, yang selalu menjadi membuat mereka itu adalah mazhabnya. Sementara di sisi lain, Rektor Mesir mengatakan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, Indonesia itu justru surga yang ada di bumi. Mungkin saja rektor berdatang ke Indonesia. Tapi jika rektor tinggal lama-lama melakukan survei, miris dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, umat Islam di Republik ini membuat Nabi Muhammad sedih, menangis. Oleh karena kondisi mayoritas dalam segala hal itu justru membawa keadaan umat kepada pesan Nabi. Umat Islam dari ini umat dunia akhiratul mu'min. Terlalu berlebihan cinta kepada dunia. Bahkan suasana umat berkelahi bukan karena agama, tapi dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuat antara satu dengan lain gesek, gosok. Maka kembalikan kita kepada kita agama di bawah Nabi Muhammad SAW. Dan dari survei pesan lama kepada kita seluruh umat Islam Indonesia dalam lagu Indonesia Raya, supaya bisa menjadi energi baru buat masyarakat dunia.
bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, baru bisa raya, bisa bangkit. Jiwa yang dibangun itu adalah jumlah mayoritas harus sesuai dengan jumlah peribadatan kepada Allah. Sehingga kita akan menemukan peradaban baru yang akan mengalahkan peradaban yang ada di Madinah. Karena jumlah penduduk Madinah saat ini masih kecil. Di sisi lain, dari analisa bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, badannya untuk Indonesia Raya, ternyata pemerintah tidak ikut bekerja. Terutama di lingkungan RT yang dekat masjid, tidak mengambil peran bersama DKM untuk memakmurkan masjid. Kita tidak pernah menemukan ketua-ketua RT di lingkungan masjid sholat subuh di hari Sabtu atau hari Ahad, selesai sholat subuh, ketua RT mengambil peran untuk absen warga yang masuk ke masjid. Itu tidak ada. Dan itu dapat dipastikan ketua RT-nya mempunyai perkara besar di hadapan Allah. Maka kemarin kan bahwa ketua RT di dalam setiap rapat lingkungan harus menyampaikan kepada warganya bahwa warga yang tidak sholat berjamaah di lingkungan masjid sebaiknya tinggalkan RT supaya dia jangan kena ancam. Karena ujung-ujungnya ketua RT yang mempertanggungjawabkan keadaan hidup warga itu di hadapan Allah. Ada orang bilang begini, urusan agama itu urusan pribadi. Kalau pandangan ini yang dipakai maka tidak pantas Nabi Muhammad mendapatkan agama ini. Cukup dirinya dan keluarganya saja. Padahal di dalam surat 9 ayat 128 ada beberapa ayat yang sederhana tapi tajam. Antum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesempatan yang paling hakiki kecuali bersama Allah Rabbul Alamin. Selain daripada itu tidak ada kesempatan di dunia. Maka umat Islam di mana saja berada wajib malu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa harus malu kepada Rasulullah SAW? Karena agama ini diperjuangkan oleh Nabi dengan segala macam cemoohan. Tapi Rasulullah tampil dengan akhlak yang mulia, mencerahkan dan mencerdaskan. Oleh itu kita harus mengambil peran mencerdaskan dan mencerahkan dengan sisi akhlak itu, supaya orang-orang yang belum mengenal agama ini akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh kita menjadi umat. Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan bahwa umat yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak bicara dengan Nabi, tidak dengar kata-kata Nabi, tidak duduk taklim dengan Nabi, mereka yang dicintainya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara melihat keadaan dan kondisi umat Islam hari ini, pantas sedang ambil jual pesan Nabi itu. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus duduk kembali bersama-sama tanpa melihat dari mana orangnya, apa
apa jabatannya, apa pangkatnya. Tapi bagaimana kita bisa membuat Masjid Al-Ikhlas menjadi salah satu contoh role model bahwa kita berusaha agar nanti di pada masa keluar yang besar Masjid Al-Ikhlas ini bisa menurut Nabi di karpet merah di pada masa ini. Bagaimana cara disambut oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jadikan masjid ini menjadi bintang di hati orang-orang yang mengaku menjadi umat Muhammad di sekitar masjid itu sendiri. Bahkan kalau kita selidiki, bapak-bapak yang hidup dalam masjid ini punya rekening hampir tidak ada di bank syariah. Paling banyak ada di bank BCA. Alasannya BCA lebih banyak punya teknologi yang lebih baik. Sementara analisa perbankan, satu rupiah kita simpan di bank itu sama dengan kita perkaya gerakan-gerakan mereka. Apalagi belanja di warung-warung yang hari ini 1 rupiah untuk membunuh saudara kita di Palestina. Kapan kita bisa tampil menjadi orang Palestina yang terus membela negerinya karena titipan Masjid Al-Aqsa wilayah mereka? Maka tidak ada kekuatan lain kecuali berkumpul semua untuk mengamalkan surat 16 ayat 125. Ketua RT harus bersatu dengan ketua DKM dan pengurus. Setiap RT wajib melaporkan berapa warga yang sholat berjamaah di masjid, berapa warga yang tidak bisa baca Quran. Tugas ketua RT tidak lain dan tidak bukan mengantisipasi orang-orang jahat masuk dalam lingkungan. Boleh jadi sadar atau tidak sadar lingkungan Masjid Al-Ikhlas ini ada yang sesat di tempat tapi kita tidak tahu. Boleh jadi orang dalam lingkungan RT itu dalam umat atas namakan dia menjadi umat Islam, justru itu menjadi musuh dalam agama ini. Boleh jadi mengaku dia menjadi umat Islam di lingkungan RT ini, tapi dia menjadi penyumbang, menghambat terhadap perjalanan agama di lingkungan. Maka dengan cara kerjasama antara DKM dengan masjid-masjid itu, kita bisa punya kemampuan menggerakkan seluruh potensi umat itu bagaimana namanya tertulis. Kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan suami tidak ke masjid juga ada pada istri-istri mereka. Dengan suara mengaji di masjid, dia tidak bangunkan suaminya. Maka istri seperti ini juga siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada juga orang tua yang pergi ke masjid tanpa mengajak anak laki-lakinya. Dan bagi hari kita diteriakan anak laki-laki karena orang tua jalan sendiri. Padahal kalau setiap kita yang dulu punya anak laki-laki ada 2, maka dapat dipastikan Masjid Al-Ikhlas ini tidak sanggup menampung warga yang ada di sini. Di sisi lain, hasil survei itu juga menunjukkan bahwa mereka ke masjid tapi tidak berebut untuk mengambil saf pertama. Justru memilih saf yang paling terakhir. Padahal beberapa riwayat menceritakan orang yang suka berada di padang masak itu, berada di saf pertama itu di padang masak, nanti mereka memberi makan kepada keluarga mereka untuk setiap hari. Sementara yang berdiri di saf terakhir bagi laki-laki itu hari-hari kasih makan keluarganya dengan telur ayam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang lain yang menjaga agama negeri kecuali kita umat Islam sendiri.
lepaskan simbol idealisme yang terhadap golongan, mazhab, jabatan, pangkat. Tapi bagaimana kita memikirkan agar kita berkumpul di pada masa Nabi dengan syafaat karpet merah menyambut kita dari Masjid Al-Ikhlas. Dan yang menjadi satu prasangka juga dari kita berdua, kita tidak pernah merasa bangga menjadi umat Muhammad. Kalau ada sekedar maka itu Allah menurunkan surat 16 ayat 25. Duduk bersama untuk membawa agama ini dalam diri setiap keluarga, lingkungan, terutama lingkungan dekat masjid, lingkungan RT RW, agar kita bisa bersama-sama. Saya mau tanya Bapak, bangga tidak kalau nanti seluruh masyarakat dunia ini berkumpul di padang mahsyar, lalu ketua RT, ketua DKM, warga RT 1, RT 2 bergembira berbaris menuju untuk menatap wajah Rasulullah. Bahagia tidak? Sementara kondisi di padang mahsyar nanti, setelah 12 golongan manusia akan berkumpul di pada masa saatnya diterima oleh Allah. Semoga itu adalah warga keluarga besar Masjid Al-Ikhlas. 11 golongan tidak sesuai dengan kaidah agama, mereka akan diusir pergi ke neraka. Ada kasus di Indonesia, ada 2 orang kaya hidupnya bertetangga, serba berkecukupan. Ayah A bertekad agar anaknya setelah tamat SMP atau tamat sanawiyah dilanjutkan ke pesantren dan akan kuliah ke Timur Tengah mengambil jurusan tafsir Al-Quran. Ayah B sudah bercita-cita anaknya tamat SMA langsung ke Amerika, masuk perguruan tinggi Amerika, Harvard di Amerika, terus lanjut sampai S2 baru pulang. Dan alhamdulillah cita-cita kedua ayah A dan B ini terwujud. Tapi ketika pulang, anak yang dari Mesir justru bergerak mengarahkan ayahnya, ibunya, kakak dan adiknya, ayo kita sambung rumah kita dengan rumah Allah. Sementara ayah B yang anaknya dikasih sekolah dengan biaya besar ke luar negeri, Universitas Hafiz itu ternyata saat setiap sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, yang selalu ke masjid adalah ayahnya sendiri. Lalu anak dari Amerika, dari Mesir ini bertanya kepada sahabat ayahnya, paman, apakah paman sendiri beragama Islam di sini? Dia bilang tidak, kami semua keluarga Islam. Kenapa anak bapak tidak pernah ke masjid? Sementara kita dipandu oleh Allah dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Poin ini dipegang oleh kita semua dengan tujuan untuk bagaimana masjid ini menjadi bintang di hati keluarga kita yang ada sekitar masjid. Bagaimana masjid ini akan membuat Nabi Muhammad SAW senyum di setiap 5 waktu. Karena semua orang yang tinggal 40 rumah ke depan, ke selatan, ke timur, barat dari masjid ini, mereka mengambil tempat sempurna di sini. Saya minta izin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu,
untuk bertanya, manakah yang paling Bapak sukai? Tinggal dekat masjid atau jauh dengan masjid? Saya ini nanti membawa yang angkat tangan saja, karena kalau bicara nanti ketahuan. Siapa yang suka rumahnya jauh dengan masjid? Tidak ada. Siapa yang suka rumahnya dekat dengan masjid? Alhamdulillah, kalau dia rumah dekat dengan masjid, dia membawa keluarga ke masjid, dia menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau dia jauh dari masjid, lalu dia bawa rumah dan keluarganya ke masjid, jauh lebih. Karena hitungan langkah kaki kanannya mendatangkan amal bagi diri dan keluarganya. Hitungan langkah kirinya mengumpulkan dosa-dosa kecil. Maka langkah yang paling jauh, yang paling banyak langkahnya. Bukan berarti yang dekat tidak perlu mau pindah rumah, bukan. Tapi bagaimana berpacu untuk membuat kita menjadi surga kecil di bumi antara rumah kita dengan rumah Allah. Saya pernah bikin teori pada istri-istri di salah satu kompleks. Setiap menjelang waktu subuh, tugas ibu kalau belum punya mesin air panas di kamar mandi, maka masak air panas. Air panas dalam keadaan masak, bangunkan suamimu dengan suara yang menyenangkan seperti waktu pacaran. Sayang, air panas sudah saya siapkan dengan handuk di kamar mandi. Aku ingin mendengar langkah kakimu dari rumah kita ke rumah Allah pagi hari ini, supaya sebuah kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu suaminya masuk ke masjid, dia pergi masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Dia ke kamar anak-anaknya yang laki-laki, ketuk pintu anak-anak mereka dan bilang sama anak-anak, kakak, nah, mama ini ingin bahagia kalau kakak dengan papa hari ini menyambung rumah kita dengan rumah Allah. Setelah mereka sudah siap, istrinya mengantar suami dan anak laki-laki ke teras masjid, bahwa kalau ke masjid jangan ambil saf belakang, tapi usahakan saf yang pertama. Tugas istri, dia ke masjid tidak apa-apa, tapi alangkah indahnya dia bersama anak gadisnya mi'raj dari rumahnya. Maka antara rumah Allah dengan rumahnya tersambung dengan sempurna, karena suami dan anak laki-laki menyambung dengan rumah Allah mi'raj. Istri dan anak perempuan menyambung rumah dengan mi'raj. Setelah selesai, kalau di masjid ada aturan atau ada kebiasaan bahwa ini kan hari Sabtu atau hari Ahad, selesai sholat subuh kita dengar sholat atau sarapan pagi, maka ikuti aturan itu, karena itu silaturahmi. Tapi kalau tidak ada, selesai sholat subuh, segera memegang tangan anak laki-lakinya, berjalan dengan bercerita kepada anaknya selama perjalanan dari masjid ke rumah mereka. Istri menyambut mereka di depan rumah dengan air hangat. Setelah istri menyiapkan sarapan pagi bersama putrinya menyambut mereka pulang. Dan subhanallah, mohon maaf bapak-bapak yang bangga dulu, kompleks ini akhirnya mengerti agama dan istrinya ingin membuat keluarga mereka banyak. Mereka diam-diam pergi melamar sahabat untuk suami mereka. Mereka ingin peluang agama yang begitu dahsyat, begitu mulia, begitu mengharukan, begitu membahagiakan.
Saat ada di bumi, bagaimana dengan kita saat ada di akhirat nanti? Pada saat kita akan di alam kubur, bagaimana bahagian itu dari dunia kita sampai ke alam kubur? Coba ada ibu-ibu dan bapak-bapak di Masjid Al-Ikhlas ini berani menjawab malaikat mungkar dan nakir. Tiganya, engkau memberi pertanyaan marah bukan kepada aku. Ada yang berani begitu? Tidak. Tapi seorang perempuan sufi dalam cerita-cerita yang mereka kemukakan, bahwa ketika dia menjadi perempuan kaya, hartanya banyak, punya suami, dan dia melamarkan suami, kantor satu, kantor dua, kantor tiga, dan dia memperkuat dakwah mereka. Begitu meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, diciptakan, mau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, jawaban si Rabiatul Adawiyah bahwa tiganya majikan menyuruh kamu bertanya kalimat itu kepadaku. Kasih tahu majikanmu bahwa aku tidak punya siapa-siapa kecuali Allah. Begitu hebatnya mereka mendalami agama ini. Sehingga yang mereka menyenangkan dalam kehidupan mereka adalah agama ini benar-benar membuat kehidupan mereka nyaman, happy. Mereka tidak terlalu sibuk dengan keadaan dunia mereka. Tapi mereka melakukan perjalanan di dunia untuk membuat akhirat mereka lebih baik. Hadis qudsi riwayat Bukhari disebutkan, wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku. Tapi kenapa kamu begitu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, sementara kamu melupakan dirimu untukku? Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang. Jika tidak aku beri pakaian, sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kehausan. Jika tidak aku beri minum, sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kelaparan. Jika tidak aku beri makan, sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan. Jika tidak aku beri penerangan, sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat. Jika tidak aku beri petunjuk, sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, tidak ada satupun kalian jin dan manusia yang mau beriman kepadaku. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian jin dan manusia semua beriman kepadaku, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Kalian semuanya bermohon kepadaku dengan permohonan yang banyak. Aku kabulkan permohonan kalian satu persatu, kata Allah. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Kata Allah, mau tahu kekuasaanku, ambil satu batang jarum, bawa itu batang jarum pergi ke samudra air laut yang luas, masukkan itu, celupkan itu batang jarum ke dalam samudra air laut yang luas. Sesudah itu angkat batang jarum dan lihat di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air lautku, kata Allah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Apalagi ketika ditambah dengan kalimat dalam surat Ar-Rahman, surat 55 sebanyak 31 kali, Fadiyai alai rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan.
maka tentu jadi menjadi motivasi untuk kita kembali bahwa dari mana asal kita, apapun suku kita, kedudukan yang tertinggi bukan karena suku, tetapi bagaimana keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum itu ada oleh karena kita tidak ada pemisah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kompleksitas yang terjadi adalah yang pagi bahkan sudah ada kasus di pengadilan, warga itu berkelahi karena tidak kebagian saat pertama pada saat sholat. Akhirnya laporan ke polisi dibawa ke pengadilan, dibahas di pengadilan karena tidak kebagian saat pertama. Tentu cerita itu menjadi ibrah dan pelajaran bahwa mereka begitu mulia berebut saat pertama. Sementara kita belum berniat untuk bagaimana berebut saat pertama dengan anak laki-laki di samping kanan atau samping kiri kita pada saat berdiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nas ayat 125 menjadi ujung tombak dari masjid dan RT untuk mengarahkan warganya menuju keselamatan. Tidak saja di dunia, tapi juga telah di akhirat. Tidak saja di akhirat, pada saat di alam barzah, alam kubur, kita sudah menikmati alam kubur menjadi cahaya daripada surga. Hadis riwayat Ahmad menceritakan keadaan orang beriman di alam kubur dan keadaan orang durhaka di alam kubur. Orang durhaka masuk dalam alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir memberi pertanyaan kepada mereka dengan suara yang sangat keras. Tidak seperti orang beriman. Karena orang beriman ketika dia masuk ke dalam kubur, malaikat Munkar dan Nakir malu bertanya dengan suara keras, kecuali seperti guru PAUD yang bertanya kepada muridnya, siapa nama papamu? Kamu tinggal di mana? Karena melihat dia beriman kepada Allah. Ketika yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama itu, justru alam kubur yang sempit gelap itu dengan suara seperti guntur dan semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh orang yang durhaka kepada Allah dengan agama ini. Setelah dia jawab pertanyaan selesai, riwayat menceritakan muncul di sebelah kanan makhluk. Kalau mayat itu laki-laki, maka muncul di sebelah kanan makhluk yang berwajah hitam, kulitnya hitam kering, matanya seperti bara api dan menyala-nyala ke arah jenazah durhaka di sebelah kanan kuburan. Kalau mayat itu perempuan, maka di sebelah kanan kuburan muncul wanita yang hitam, gelap, matanya menyala-nyala dan mengarah ke wanita durhaka di samping kanan. Sementara jika mayat itu beriman, justru ketika dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, di saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan suara yang menyenangkan, justru di sebelah kanan kuburan muncul makhluk yang wajah, kalau mayat itu laki-laki beriman, maka di sebelah kanan kuburan makhluk yang ganteng, gagah, matanya melihat jelentiknya mengarah ke mayat di sebelah kanan kuburan laki-laki beriman. Kalau mayat itu perempuan beriman, maka di sebelah kanan kuburan itu gadis yang cantik jelita yang belum pernah ada di dunia tampil di sebelah kiri kuburan. Lalu mayat durhaka ini mengatakan kepada makhluk di sebelah kanan kuburan, segera kau keluar dari tempat ini, siapa engkau sebenarnya dan kenapa kau ada di tempat ini? Keluar, aku tidak mau melihat wajahmu. Lalu makhluk berburuk rupa di alam kubur itu bilang sama mayat durhaka di sebelah kanan kuburan, aku buruk seperti ini, aku jelek seperti ini, aku hitam seperti ini.
Akulah amal burukmu waktu kau ada di dunia. Aku siap menemani di alam kubur sampai datang dunia kiamat. Lalu dia tarik kuburan itu sebelah kanan 2 meter. Yang masuk ke dalam amal kuburan itu adalah cahaya neraka. Lalu mayat neraka itu bangun dan berdoa, ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Sementara mayat beriman, karena dia beriman, maka makhluk di sebelah kanan kuburan itu menarik kuburan sebelah kanan 2 meter. Masuk cahaya kubur. Saya sudah di dalam kuburnya. Lalu mayat beriman ini bangun dan berdoa, ya Allah, cepat kau datangkan kiamat.